Yang akan menyakiti orang-orang syalih hanyalah seseorang yang sangat bodoh dan ular yang sangat keji. Mereka itu adalah kaum yang Allah menyatakan perang kepada mereka. Musuh-musuh orang-orang syalih tidak akan mendapatkan keunggulan. Mereka akan lari pontang-panting sehingga mereka menjadi gemetar karena sesungguhnya mereka telah melawan Dia, yang mana orang-orang berdosa tidak dapat bersembunyi darinya. 12. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih itu adalah mereka akan memberikan dan menyampaikan ilmu-ilmu mereka kepada hati kaum yang mencarinya, akan mengajarinya sebagaimana seekor burung yang menyuapi anaknya dan mereka menaruh belas kasih terhadap mereka, menjaganya dari ketidakberaturan mereka, mendengarkan dengan penuh kasih sayang teriakan minta tolong mereka tidak akan lengah. Orang-orang syalih itu para gembala di muka bumi yang apabila mereka melihat seekor serigala, maka tabiatnya yang baik akan menghalaunya. Mereka tidak bertawakal kepada diri mereka sendiri. Mereka mengucapkan, Subhanallah, memuji kesucian Allah. Mereka tidak hidup seperti anak singa yang mendapatkan buruan tapi justru kesedihan-kesedihan berturut-turut menimpa mereka. Dan dalam menjalani duka cita itu mereka bercucuran air mata. Jiwa-jiwa orang-orang yang syalih itu mendapatkan pensucian dari Tuhannya, maka daya tarik mereka satu persatu memancar keluar dan yang tersisa hanyalah ruh saja dan mereka mengerjakan itu sendiri. Kemudian diutuslah mereka kepada manusia, maka mereka menyeru manusia kepada kesyalihan dan mengucapkan, Hayya, ala al-syal hayya, ala al-falah. Itulah kedudukan abdel, kedudukan terhormat para pembuat perubahan, yaitu orang-orang yang memilih jalan-jalan yang tidak mendapati penyesalan pada akhirnya dan mereka tidak akan berduka cita. Mereka menyingkir jauh meninggalkan jalan-jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang membawa beban berat. Mereka hanya akan mati setelah jamaah orang-orang yang dikaruniai ma'rifat dan bertakwa menggantikan kedudukannya. Mereka akan mengajak setiap yang bodoh kepada sumber mata airnya dan mereka tidak akan merasa jemu. Maka berdatanganlah kepada mereka setiap orang yang mendengar seruannya. Kecuali orang-orang yang tuli dan lidahnya lecet serta terkelupas kulitnya karena meminum obat dan hati mereka diselubungi oleh kegelapan, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. Seperti itulah ada kebiasaan orang-orang kafir yang tidak mau mendengarkan seruan para rasul berlaku. Meskipun manakala ada musibah datang mereka berteriak juga. Mereka tidak mengambil peringatan baik dengan suara pelan maupun dengan suara keras sehingga azab menyergapnya dan mereka tidak menyadari itu. Para nabi berusaha keras supaya Allah menyingkirkan debu mereka supaya mereka dapat melihat, tetapi mereka duduk seperti seorang perempuan yang ditalak, mereka durhaka kepada Tuhannya dan berpaling seakan-akan mereka itu tidak tahu menahu. Kesadaran mereka hilang begitu saja seperti perkataan yang tidak dapat dipahami. Mereka adalah orang yang buruk akhlaknya dan jelek tutur bahasanya. Mereka mencaci dan mencela para nabi. Mereka makan tapi tidak merasa kenyang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mencurahkan segala kemampuannya pada jalan Allah. Mereka tidak terburu-buru sekalipun kaki mereka berjalan dengan cepat. Mereka menganggap bahwa mereka itu berjalan lambat. Mereka akan memperuntukkan kekuatan-kekuatan itu untuk Allah supaya mereka diterima. Maka mereka berusaha mendapatkan kasih sayang Allah dan mereka tidak akan dibiarkan berada dalam kesempitan hidup dan mereka akan kembali dengan membawa keunggulan. Orang hina menganggap mereka itu seperti biji-bijian yang bercampur pada gandum tapi manusia dengan adanya mereka menjadi selamat. Mereka mencari keridaan Allah dan mereka mengadu seperti seorang perempuan yang mendekati saat akan melahirkan, maka mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pengabulan. 13. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih itu adalah Allah Ta'ala akan menghilangkan sulitnya beban dari mereka dan menjauhkan ketakutan dari dalam hati. Maka setiap saat, wajah-wajah mereka bercahaya dan tidak ada ketakutan. Mereka akan diberikan akhlak yang tidak akan didapatkan padanannya pada orang lain dan ketika bergaul, mereka akan dikenal mempunyai pergaulan yang baik. Mereka akan merendah terhadap yang datang berkunjung. Meskipun salah seorang dari mereka adalah penjaga biara atau seekor binatang liar seperti keledai liar, seperti itulah mereka berperilaku. 14. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih itu ialah bahwasannya mereka itu adalah suatu kaum, apa yang ada pada mereka adalah bagian dari Tuhannya. Mereka menyingkir jauh dari bantal, air yang rasa, warna dan baunya sudah berubah yang ada pada mereka terasa seperti air tawar segar pada jalan-jalan Allah. Dunia pada pandangan mata mereka ibarat kotoran hewan yang dicari oleh para pengangguran. Atau seperti keturunan bapakku, Ibrahim, dengan meninggalkan dunia justru bagi mereka semakin dekat saat untuk memetiknya dan juga melimpah. Bagi mereka dunia itu seibarat selembar kain alas bantalan menurunkan periuk. Allah menurunkan dengan kain sobekan itu kuali kehidupan mereka, maka kebinasaan tidak akan menyentuh mereka. Ini dari Tuhan mereka dan bagi mereka darinya itu sebagai sebuah rintangan dan pengganggu pikiran. Mereka dengan cepat menuju Allah, dalam mengingat Allah basah mata dan bibirnya.
Orang-orang yang syalih adalah kaum yang menganggap dunia itu adalah sesuatu yang dibawa semut dengan menggunakan mulutnya dan menyibukkan diri dengan itu adalah suatu kesesatan. Sesungguhnya dunia itu adalah pisau-pisau besar yang menyembelih para pencarinya, yaitu anak-anak kambing. Air dunia itu air yang sedikit dan makanannya adalah tipu daya dan kebinasaan. Perangainya yang menjengkelkan seperti wanita yang suka menolak keinginan suaminya dengan mengatakan, saya sedang haid, dan bentuknya seperti pohon kurma yang jelek lagi kering, tidak memiliki keindahan. Permulaannya ketenangan dan akhirnya kesulitan. Tidak akan engkau dapati yang hina seperti dunia. Dunia itu adalah zakum dan kamu tidak menganggap itu bunga pohon anggur. Karena itu, Ibnu Ram memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Mereka tidak memegangnya dengan kedua tangannya dan mereka tidak berhasrat mengumpul-ngumpulkannya. Mereka menalaknya dengan talak 3. Mereka tidak serupa dengan induk kambing yang keguguran anaknya. Mereka menyempurnakan ucapan dan perbuatannya. Mereka tidak peduli akan berlumuran darah karena mereka siap menyongsong maut. 15. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih itu adalah mereka itu mendapat pengasuhan seperti seorang anak kecil yang diajari cara makan yang baik. Fitrah mereka sejak lahir dalam keteraturan serupa dengan ikan di laut. Bagi mereka ada berkat seperti air hujan apabila ia membasahi. Mereka akan datang apabila kebenaran seperti pohon yang tercabut. Apabila zaman merasa kehilangan mereka, maka seakan-akan zaman telah kehilangan hujan. Apabila banyak fitnah-fitnah dan bala bencana, maka itu adalah harapan-harapan untuk kedatangan mereka dan alasan yang mendasari datangnya nur mereka. Mereka bergegas menuju jalan-jalan Allah seperti unta yang tubuhnya kuat serta jalannya laju. Mereka akan menyingkap rahasia manusia seperti perut yang terbelah. Kedatangan mereka itu permulaan terbitnya fajar dan kepergian mereka adalah kegelapan. Mereka adalah sumber kegembiraan syariat dan agama dan merupakan dalil Allah di muka persada bumi. Perkara mereka tersebar cepat seperti kilat apabila bersinar berkilat-kilatan dan seperti samudera apabila bergelombang. Orang-orang yang bernasib baik akan dimunculkan kepada mereka seperti seekor kijang yang dikeluarkan dari sarangnya. Allah menerima mereka sebagai umat yang paling baik tanpa adanya cacat akhlak. Mereka yang mengingkari orang-orang yang syalih tentu akan mengetahui akibat penolakannya ketika nafas sudah di tenggorokan. Sekalipun hari ini mereka marah seperti api yang menyala-nyala. Sesungguhnya mereka lebih mengutamakan dunia dan menjadikannya sebagai kiblat dan sandaran hati mereka. Mereka condong pada dunia seperti seekor ayam jago yang mengejar betinanya dan ia berjalan menuju betinanya untuk kawin. Mereka telah melakukan kebodohan besar seperti tali apabila dipintal dengan kuat dan mereka bukan seperti dahan pohon yang lunak bahkan seperti makanan yang sudah berjamur. Pada mereka tidak ada kebaikan dan mereka menyerupai orang bahil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para rasul Allah perumpamaan mereka adalah seperti pohon yang baik yang tumbuh pada tanah yang baik pula. Merekalah yang akan dijadikan lengan untuk agama yang suci. Mereka berusaha seperti seorang pemuda yang sempurna baik rupa dan akhlaknya pada jalan-jalan Allah karena mereka telah dibukakan mata rohaninya dan mereka telah dikuliti kulit manusiawinya dan bunga keimanan yang ada pada mereka berbuah nur ilahiyah. Sesungguhnya mereka itu seperti singa. Seiring dengan itu mereka itu bukan seperti orang yang berakhlak buruk dan bukan pula orang-orang yang keberatan untuk meninggalkan dunia. Karena itu mereka terbang menuju Allah dan tidak berlari seperti yang lari sambil membawa beban berat. Mereka membersihkan batin dan tidak akan meninggalkan seberat zarah pun dari dunia ini ada pada batin mereka. Mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan untuk akhirat dan untuknya mereka berjuang mencurahkan segala kemampuannya. Mereka akan dianugerahi mutiara emarifat dan akan mengambilnya butir demi butir sehingga orang yang paling bodoh mengira bahwa mereka itu telah menyimpang. Engkau akan melihat wajah-wajah mereka seperti dahan yang halus dan lembut. Sempitnya kehidupan tidak menjadikannya beban karena mereka telah mengenal Tuhan mereka dan mereka tidak pernah berputus harapan. Bagi mereka kehormatan ada pada langit, maka mereka yang mengoyak kehormatan mereka dan menumpahkan darah mereka, Allah akan mengajak berperang dengan mereka. Mereka akan dicengkeram dan akan dibinasakan. Tuli, bisu, buta dan karena kerasnya penentangan itu mereka menjadi berduka. 16. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih itu adalah mereka itu merupakan kaum yang apapun terdapat di telaganya tidak mengalami kekeruhan. Setiap saat mereka akan diberi mata air yang selalu mengalir. Mereka tidak mengetahui apa itu handaj, air yang kental, berlumpur dan bertanah, pada bagian bawah kolam. Air tawar yang segar akan dialirkan secara terus-menerus bagi mereka dari Tuhan semesta alam. Tuhan mereka akan memberinya seorang penjaga,
maka mereka akan mendapat perlindungan dari padang pasir dan serigala yang ada di dalamnya. Tempat air bagi jiwanya dipenuhi dengan nur dan ma'rifat, dan apa-apa yang tersembunyi dari antara orang-orang yang terhijab akan nampak kepada mereka. Itu dikarenakan mereka telah menyerahkan dirinya tunduk kepada Allah seperti seekor sapi jantan yang akan disembelih dan mereka menyerahkan kematiannya atau mereka akan menjadi orang-orang yang menunggu-nunggu. Dikarenakan harta benda, kehormatan, diri yang dimiliki, mereka belanjakan demi Allah. Mereka itu tidak akan menjadi seperti seorang laki-laki yang kikir kedua tangannya. Mereka akan memberikan buah seperti potongan dahan yang halus, lunak dan lembut, maka orang-orang miskin bergerombol mengelilingi mereka. Mereka akan dianugerahi rezeki dari Allah yang menjadi sahabat para syalihin tanpa harus bekerja keras, terus-menerus mendesak memohon dengan segala daya upaya. 17. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih adalah bahwa Allah menciptakan dalam diri mereka itu rasa haus akan ma'rifat yang sempurna. Dada mereka dibelah, dikeluarkan daripadanya segala macam kejahatan insaniah. Mereka telah diisi penuh kecintaan kepada Allah, diri mereka rela disembelih baginya seibarat sapi betina. Mereka mengepap perbekalan takwa dan setiap saat akan menafkahkan sesuai kebutuhan. Mereka akan menghindarkan diri dari orang bodoh. Mereka akan mencegah keburukan dengan melakukan kebajikan. Mereka hidup seperti seseorang yang berambut kusut dan berdebu. 5. Dengan maksud merendahkan diri kepada Allah. Mereka mematangkan perjalanannya sebagaimana roti yang dipanggang di atas bara api. Mereka hidup seperti orang yang hidup sebatang kara walaupun banyak saudara dan keturunan. Mereka akan seperti tanah yang dapat menumbuhkan dengan cepat. Mereka akan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak memedulikan celaan orang-orang zalim dan mereka tidak akan pernah meninggalkan bagian terkecil apapun dari jalan-jalan yang dipilihnya sekalipun menghadapi ancaman-ancaman. Mereka menghiasi rumah hati mereka karena Allah, seperti seorang perempuan yang cakap mengatur rumah tangganya. Dan mereka berdiri bagi Allah menyambut dengan gembira serta memegangnya erat-erat apa-apa yang telah Allah diberikan. 18. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang syalih adalah bahwa sesungguhnya engkau akan melihat adanya hal-hal yang ajaib dari mereka, jika kamu bergaul dengan mereka sebentar saja. Kamu akan dapati mereka itu seperti unta yang besar saluran air susunya ketika berlimpah air susu. Perkataan mereka mencuci hati dan ucapan mereka merasuk ke dalam jiwa. Mereka dipakaikan pakaian takwa dengan izin Allah yang Maha Pemurah. Keratan daging syahwat yang berlebih akan dipotong besar-besar dan segala apa yang dikumpulkan dari kedurhakaan akan dihapuskan. Berapa banyak orang buta yang mengikuti hawa nafsunya dapat melihat lagi. Mereka diperbaiki akhlaknya dengan perantaraan mereka, maka tiba-tiba mereka menjadi ahli takwa dan ahli ma'rifat. Maka celakalah mereka yang menertawakan orang-orang syalih seperti seorang perempuan yang meneriaki suaminya karena tidak suka kepadanya. Mereka tidak tahu bahwa dengan talak mereka menjadi binasa. Sesungguhnya Allah menggantungkan hajat manusia dengan kecintaan dan perhatian mereka, maka celakalah siapa saja yang memutuskan ikatan dari antara mereka karena meninggalkan kaum yang memelihara diri. Kemalangan itu tidak akan menimpa kecuali kepada seorang laki-laki yang pada tabiatnya itu penuh kemalasan, seiring dengan itu ceroboh dan sombong. Mereka bukanlah dari antara orang-orang yang takut dan bertadabur kepada Allah. Segalanya itu lahir dari kotoran dunia, maka celakalah bagi mereka yang berbelok datang ke arahnya. Mereka berusaha untuk menyakiti keluarga Allah dengan mencela dan mencemooh, mereka mengira bahwa mereka itu sedang berbuat kebajikan. Siapakah dari anak-anak zaman pada saat ini yang paling aniaya? Yaitu siapa saja orang yang menghalang-halangi dengan maksud untuk menyakitiku dan dia adalah orang jahat lagi suka melirik dengan pandangan penuh marah dan kesombongan seperti setan, menakut-nakutiku dengan gemelutuk dan desisannya seperti ular.